Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program kajian KUA menjawab bersama Bapak Taufik Zulfahmi MA hafizahullah. Alhamdulillah Bapak Taufik telah bersama kita di studio pada sore hari ini, dan insya Allah tema kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang memelihara hubungan yang baik dengan istri. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Bapak Taufik Zulfahmi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak. Tema kajian kita yaitu tentang memelihara hubungan yang baik dengan istri ya, Pak ya. Ya, baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Bapak Taufik Zulfahmi. Kepada Bapak Taufik kita persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkelimpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan di sini berkumpul bersama dalam rangka membahas masalah pernikahan atau seputar keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu para pemirsa Surah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang pendek ini insyaallah kita akan menyampaikan nasihat ya, seputar keluarga, yaitu memelihara hubungan yang baik dengan istri. Kita ambil pembahasan pada kali ini dalam kitab fikih At-Ta'ammul Baina Zawjain. Ini pada bab husnul mu'asyaratin ma'a husni ibadatin. Yaitu baiknya pergaulan suami kepada istri bersamaan dengan baiknya pendidikan ibadah terhadap mereka, ya, baiknya ibadah. Dalam bab ini penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menggiring kita untuk memahami bahwasanya salah seorang suami butuh atau betul-betul harus menjaga hubungan yang baik dengan istrinya. Selain itu, dia juga memperbaiki agama istrinya. Ya. Jadi tidak serta-merta ini para pemirsa dirahmati Allah, ketika salah seorang dia menikah, lalu dia hanya terpaku saja masalah pendidikan tanpa memperbaiki hubungan atau bersikap dengan baik kepada istrinya. Maka dari sini kita insya Allah akan diberikan pemahaman yang betul-betul berharga dalam rangka memperbaiki hubungan dengan istri, ya, dalam rangka menjalani rumah tangga ini dengan cara yang dituntun oleh Al-Quran dan dituntun oleh Sunnah Rasulullah SAW. Syekh mengatakan dalam kitab ini, kan Nabi SAW adalah Nabi SAW memiliki husna al-mu'asyarati latifan fil mudaba'ati ma'a ahlihi. Kata beliau di sini, adalah Nabi SAW seseorang yang baik muasyarahnya, baik pergaulannya, latifan fil muda'abah ma'a ahlihi. Beliau juga lemah lembut dalam bercanda dengan para istrinya.
dengan keluarganya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah sebagai jabatannya, beliau adalah betul-betul panutan dalam agama. Begitu juga beliau lembut dalam bergaul kepada istrinya, bercanda, bersendaguro dengan cara yang baik, ya. Dalam waktu yang sama, ya, beliau juga yahutsuhunna ala taatillah. Jadi beliau menyampaikan ini, ya, dalam waktu yang sama memperbaiki hubungannya dengan istri dengan cara yang betul-betul membuat istrinya nyaman. Bersamaan dengan itu beliau betul-betul memotivasi para istrinya ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, wal iktsari minal ibadah. Begitu juga beliau memotivasi dan mendorong mereka betul-betul beribadah. Maka di sini yang perlu kita pahami, ya, sebagaimana pembahasan awal dahulu, bahwasanya tugas kita dalam rumah tangga adalah tugas agama. Suami betul-betul membimbing istrinya ke jalan yang benar, ke jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mendidik mereka kepada tauhid, mendidik mereka kepada agama yang benar. Nah, bersamaan itu dalam gambaran syahid pada bab ini, husnul mu'asyarah ma'a husni ibadah, ya, berbaik atau memperbaiki pergaulan yang baik bersamaan dengan husnul ibadah, baiknya ibadah. Maka inilah Nabi SAW yang mesti kita contoh, dan patut para suami betul-betul meneladani Nabi SAW dalam masalah berumah tangga. Famin suwari talattufihi wa muda'abatihi ma'a alihi ma akhrajahul Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan, dan di antara ini deskripsi atau gambaran kelembutan dan juga sendagura beliau kepada atau candaan beliau bersama istrinya, ya, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini hadisnya hadis yang sahih. Min hadithi Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan ini tentang bagaimana hubungan Rasulullah, bagaimana Rasulullah melayani dia. Kana al-habasyu yal'abuna. Nah, orang-orang Habasyah ketika itu ada satu momen mereka ini bermain, ya. Ini di masjid bermain pedang-pedangan atau tombak ini. Lalu Rasulullah SAW menutupiku, ya, wa ana anzur, sedangkan aku melihat, ya, kepada orang-orang yang sedang bermain. Nah, tapi Rasulullah menutupi Aisyah. Dalam riwayat lain juga Aisyah menempelkan dagunya ke pundak Rasulullah SAW, ya. Nah, famazaltu anzur hatta kuntu ana ansarif, ya. Terus menerus Aisyah ini, Bapak dan Ibu, melihat, ya, permainan, ya. Kemudian hatta kuntu, sampai aku kuntu ana ansarif, sampai aku ini bubar, artinya tidak mau melihat lagi. Nah, dalam potongan hadis ini rupanya Rasulullah melayani Aisyah. Dia lihat permainan dan beliau tidak mau tetap melayani, memfasilitasi Aisyah, ya, ketika melihat permainan yang ada di masjid. Nah, faqdiru qadral jariyah al-haditha asin harisah al-lahun, ya. Maka fahamilah gadis yang masih belia, ya, yang masih suka untuk melihat atau masih suka untuk melihat permainan. Nah, ini Masya Allah, para suami hendaknya mengenal bagaimana karakter Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mempergauli istrinya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah? Ketika itu rupanya ada permainan, ya, orang Habasyah berada di masjid, ya, mereka itu tombak atau pedang lah gitu, ya. Lalu diajak, ya, Aisyah
Lalu sikap Rasulullah kepada Aisyah ketika beliau tutupi Aisyah, kemudian tidaklah serta-merta Rasulullah, udahlah, udah lama ini. Tidak serta-merta begitu, ya. Malah Rasulullah itu baru tidak baru dia kembali setelah Aisyah ada keinginan untuk kembali. Nah ini Masya Allah. Jadi di sini kita melihat faedah hadis bahwasanya suami tolonglah temani dengan cara yang baik, ya. Dimana mungkin bisa jadi ini adalah permainan, Rasulullah mungkin tidak terlalu menyukai permainan, tapi si istrinya difasilitasi, diberi, ya, karena memang cintanya Rasulullah kepada istrinya. Nah, kadang-kadang kita melihat suami-suami sekarang ini barangkali dia baru bisa memfasilitasi istrinya kalau dia senang juga dalam hal itu. Misalnya pergi jalan-jalan dan sebagainya, baru dia fasilitasi. Nah ini Rasulullah Masya Allah. Pada dasarnya belum mungkin tidak terlalu menyukai, tapi difasilitasi istri. Kemudian wafi riwayatin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Dalam satu riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh dalam riwayat yaitu Al-Hafiz dalam Fathul Bari, ya. Dalam satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, apa kata beliau? Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Wahai Humaira, ini panggilan kesayangan kepada Aisyah. Ya, apakah engkau ingin untuk melihat mereka? Ya. Qultu qalat na'am. Ya. Lalu Aisyah mengatakan, "Iya, aku ingin." Ini Rasulullah kepada Aisyah betul-betul melihat adanya keinginan istri, padahal itu adalah mungkin yang dilihat adalah hiburan dan sebagainya, ya. Dan Masya Allah difasilitasi oleh Rasulullah SAW. Nah, wa min dzalika ma akhrajahu al-Imam Ahmad bisanadin sahihin an ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Dan dalil yang lain ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah, ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kharajtu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun wa lam ahmil lahm wa lam abdan faqala lin-nasi taqaddamu fataqaddamu thumma qala li ta'alai hatta usabikuka. Nah, di sini Aisyah mengatakan, ya, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar atau berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Nah, wa ana jariyah lam ahmil laham wa lam abdan. Aku masih belia lah gitu ya. Ini sudah jadi istri masih belia, kemudian beliau belum gemuk, ya. Tidak berbadan lah begitu. Faqala linnasi, lalu apa sikap Rasulullah ini Masya Allah? Taqaddamu. Rasulullah berpesan kepada sahabat, ini dahululah kalian wahai sahabat. Fataqaddamu, lalu para sahabat itu jalan duluan. Tinggallah Rasulullah dengan Aisyah ini. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah ini berkata kepada Aisyah, ta'alai hatta usabiqaki. Nah, ayo wahai Aisyah, kita lomba lari. Nah, lebih kurang begitulah Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, fasabaqtuhu. Nah, lalu Aisyah lomba lari bersama Rasulullah. Rupanya Aisyah, aku memenangi dari beliau. Artinya Aisyah menang lari dari Rasulullah SAW ketika momen itu. Ini Masya Allah ya, Rasulullah SAW mendidik istrinya kepada agama. Selain dari itu beliau juga bercanda dan bersenda gurau ya. Coba bayangkan Rasulullah pacu lari sama Aisyah. Ketika itu Aisyah masih belum gemuk ya, masih belum berbadan. Nah, kemudian maka Rasulullah SAW fasakata anni, ya, hatta idza hamaltu lahm wa banantu wa nasitu, ya.
Lalu Rasulullah SAW diam sampai Aisyah itu ketika dia sudah berbadan dan mungkin dia sudah lupa ini mungkin peristiwa yang lama. Kharajtu ma'ahu fi ba'di aswarihi. Lalu Aisyah ketika mulai gemuk ini beliau juga mengikuti beliau dalam safar, ya, keluar bersama Rasulullah di sebagian safarnya. Faqala linnasi. Lalu ketika momen kedua ini, ya, faqala linnas, Nabi SAW berkata kepada manusia, maksudnya kepada sahabat, taqaddamu, nah, ayo duluanlah para sahabat gitu ya. Fataqaddamu. Nah, rupanya Rasulullah juga lebih dahulu, ya, artinya pergi dahulu. Tinggallah Aisyah dengan Rasulullah SAW. Summa qala ta'alai hatta usabiqaki. Nah, wahai Aisyah, ayo ya kita pacu lari lah gitu ya, lomba dalam berlari. Kemudian larilah Aisyah dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah memenangi lomba lari tersebut. Faja'ala yadhaka wa huwa yaqul. Rasulullah waktu itu ketawa. Lalu Rasulullah mengatakan hadza bitilka, ya. Ini adalah pembalasan. Ini adalah pembalasan yang dahulu Rasulullah kalah, sekarang Rasulullah sudah menang. Nah, ini karena Aisyah telah gemuk. Nah, ini Masya Allah, baiknya, tolong kita perhatikan bagaimana baiknya Rasulullah bersikap kepada Aisyah. Malahan beliau ada muda'abah di situ, ada senda gurau, ya. Beliau tidak kaku, tidak tegang, tidak kasar, ya, tidak kejam dan bengis kepada keluarganya. Malahan ini Masya Allah, ya seperti apalah, masih muda-muda seperti itulah, bahagia istrinya, ya. Maka Masya Allah, yang perlu kita fahami ini karakter dari Rasulullah SAW. Rasulullah betul-betul ini memfasilitasi bagaimana istrinya bisa senang dengan beliau, ya, senang dengan beliau. Dalil yang lain yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih pergaulan Nabi SAW dengan para istrinya, ya. Di mana hadis yang pertama tadi membicarakan bagaimana Aisyah ini diajak untuk melihat permainan orang Habasyah. Nah, diajak Aisyah. Ini Masya Allah. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana Rasulullah satu saat mengajak Aisyah lomba lari. Sekarang kita tanya, Bapak ada enggak gitu ngajak istri ke tempat yang menyenangkan selama itu diperbolehkan oleh syariat? Kemudian mengajak istri bersenda gurau misalnya. Ini Masya Allah, Rasulullah faham betul tentang wanita. Wa min dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ya. Dan contoh yang lainnya, ya, beberapa contoh dari yang demikian itu adalah seperti riwayat Bukhari dan Muslim juga dari hadis Anas radhiyallahu anhu qol. Dari Anas radhiyallahu anhu qol. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Nah, qala atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ada ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi, ya, sebagian istri-istrinya dan bersamanya itu ada Ummu Sulaim. Ini adalah ibunya Anas, ya. Faqala waihak ya Anjashah ruwaidak saukon bil qawarir, ya. Celaka engkau wahai Anjashah. Rupanya Nabi SAW mendatangi sebagian istrinya, di situ ada Ummu Sulaim. Lalu Nabi, celaka ini wahai Anjashah. Anjashah ini adalah seorang sahabat, ya, penggiring unta, ya, ruwaidak. Nah, hendaklah engkau pelan-pelan menggiring bil qawarir, karena di situ ada apa namanya, gelas-gelas kaca atau piala-piala dari kaca. Nah, kita melihat di sini, ya, dalam catatan kaki, syabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa bil qawarir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan wanita ini dengan qawarir. Qawarir ini piala-piala lah dari kaca yang mudah pecah lah gitu, atau gelas-gelas dari kaca.
Wa amara Anjasyah, dan Nabi memerintahkan kepada Anjasyah ya untuk berlemah lembut dalam syairnya, wa huwa yahdu lil ibil, ya, untuk berlemah lembut dengan dalam syairnya, ketika itu dia menggiring onta. Fa innal ibila idza sami'at sautal hadi asra'at. Karena sesungguhnya ketika onta ya apabila mendengar suara penggiring, mungkin dia bersyair lalu dia bertambah cepat. Fa khasyiya 'ala nisa'i min sur'atiha. Maka Nabi SAW khawatir dia ya terhadap wanita-wanita karena sur'atiha, karena cepatnya onta tersebut. Rupanya di sini kita melihat peristiwa di satu perjalanan Nabi SAW menemui para istri, ya, menemui wanita-wanita, ya. Kemudian rupanya si penggiring onta ini Anjasyah, dia bernasyid, maksudnya bersyair. Rupanya onta itu ada syair yang bisa memotivasi dia cepat bergerak. Nah, di atas onta itu ada wanita-wanita. Jadi rupanya Anjasyah ini luar biasa, dia memiliki suara yang bagus, bersyairlah dia, lalu berjalan cepat onta-ontanya. Ya, sehingga tentu ada kekhawatiran dari Nabi SAW ini, gimana ini di atas onta itu ada wanita, rupanya onta itu bertambah cepat jalannya karena ada syair dari Anjasyah. Lalu Nabi SAW mengatakan, waihak ya Anjasyah, ya celaka kamu wahai Anjasyah, ruwaidak, ya mohonlah pelan-pelan, ya suaramu itu nasyid itu atau syair-syair pelan, ya ini perang, ya karena yang digiring itu adalah piala-piala kaca, artinya di atas onta ini adalah wanita-wanita. Ini Masya Allah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengumpamakan ini wanita dengan piala-piala kaca dari kaca atau gelas-gelas dari kaca. Artinya apa? Mudah untuk pecah, ya, mudah untuk pecah. Jadi di sini kita melihat ini Masya Allah perkataan Rasulullah kepada Anjasyah, di mana beliau ini khawatir ya terhadap wanita yang ketika cepat, ya, akhirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya khawatir beliau dalam hal ini. Nah, ini adalah bagian pergaulan yang baik. Nah, salah satu yang kita pahami di sini wanita itu lemah, ya. Jadi kita harus berbuat baik kepada wanita, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain ini Syekh mencontohkan beberapa riwayat bagaimana beliau memperlakukan para istrinya, ya. Wa ta'tihi zaujatuhu wa huwa mu'takifun, ya. Para istri Nabi ini dalam kasus yang lain mendatangi Nabi SAW sedangkan Nabi adalah orang yang sedang melakukan i'tikaf. Fa yajlisu ma'aha, ya. Lalu Nabi duduk bersama istrinya, kemudian bercerita-cerita dalam kondisi i'tikaf, ya, beberapa saat, ya. Tsumma yaqumu ma'aha, kemudian Nabi SAW berdiri lalu mengantarnya ila qaribin min baitiha, sampai dekat dengan rumah. Dalam hadis ini kondisi Rasulullah sedang apa? Kondisi Rasulullah sedang dalam beribadah, yaitu i'tikaf. Lalu ketika datang istrinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah beliau mengatakan, ini saya ibadah loh, jangan ganggu-ganggu? Enggak. Malah Rasulullah melayani ini istrinya untuk bercerita-cerita. Karena memang bisa jadi istri Rasulullah itu rindu mungkin kepada Rasulullah, kebaikan Rasulullah, dilayani oleh Rasulullah, difasilitasi bercerita. Tidak diprotes oleh Nabi, ini saya sedang ibadah, jangan ganggu saya di ibadah. Enggak. Malahan dilayani oleh Rasulullah SAW. Lihat juga dalam hadis ini. Nah, tsumma yakum, setelah selesai bercerita, ini beberapa saat bercerita, mungkin istri sudah merasa hatinya lapang,
kemudian mau pulang lagi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah antar istrinya sampai dekat rumah. Iya, sampai dekat rumah istrinya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ummul mukminin, annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia datang kepada Rasulullah, yang mengunjungi Rasulullah di masjid dalam 10 akhir Ramadan, ya. Lalu bercerita Sofiyah dengan Rasulullah SAW beberapa saat, kemudian beliau pulang, ya, berdiri, lalu beliau pulang, beliau juga berdiri, kemudian ya mengantarnya sampai akhir hadis. Ini Masya Allah. Jadi para bapak, kita juga harus pahami ini, ya. Beliau juga dalam kondisi ibadah sendiri pun, yaitu i'tikaf, tetap beliau layani istri beliau. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Tolong kita pertanyakan ini. Kadang-kadang mungkin bapak pulang dari kantor, adakah bapak berbicara dengan istri? Ya, adakah kita bersenda gurau dengan istri? Ya, mungkin di waktu kita capek atau letih, mungkin istri juga keletihan. Pernahkah kita mungkin mendengarkan pembicaraan istri, walaupun mungkin itu hal yang biasa-biasa saja? Pernahkah bapak mungkin ketika istri meminta, ada yang dia senangi di luar, duduk di luar berdua misalnya, pernahkah bapak layani? Ya, pernahkah kita sebagai suami memahami dengan cara yang baik? Ya, lihatlah Rasulullah SAW ketika ada permainan di dalam masjid, ya, orang Habasyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Toh dia bawa fasilitasi istrinya. Karena ini Aisyah, Masya Allah, ya, mungkin dia, ya, Rasulullah betul-betul memahami Aisyah perlu melihat seperti ini, ya. Ini hiburan mungkin bagi Aisyah, walaupun Aisyah tidak begitu menyenangi, tapi dia ingin berada di sisi Rasulullah SAW. Dan Masya Allah juga bagaimana Rasulullah ini mengajak istrinya bermuda'abah, artinya berlari bersama-sama gitu, pacu lari. Ini Masya Allah, Rasul pacu lari sama istrinya. Nah, bapak mungkin kita ada masih RT, pernahkah kita pacu lari sama istri RW misalnya? Ini Masya Allah Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau menggembirakan istrinya, menghibur istrinya. Bahkan dalam riwayat lain, wa min dzalika ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini juga Syekh menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, kuntu al-abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku bermain, ya, boneka-bonekaan. Ini Masya Allah, istri Rasulullah masih kecil, masih belia ini, Aisyah, ya, Aisyah, ya. Beliau bermain bonekaan, ya, boneka perempuan, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Sedangkan bersama Aisyah itu ada teman-temannya yang wanita yang lain yang sama-sama main bersama dia. Ini Masya Allah. Fakana Rasulullah SAW idza dakhala, Rasulullah SAW ketika dia masuk, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Aisyah ini? Dia sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah melepaskan mereka, artinya membiarkan mereka untuk menemani Aisyah. Fayal'abna ma'i. Lalu rupanya bapak, ya, wahai para suami, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membiarkan, ya, tafadhol, silakan ini main-main sama Aisyah, istriku, gitu ya. Anak-anak seperti itu, main boneka-bonekaan perempuan, ya. Fayal'abna ma'i. Lalu bermain-mainlah sahabat Aisyah ini dengan Aisyah. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah SAW, walaupun dia adalah betul-betul yang memimpin agama, memimpin wilayah, tapi istrinya diberikan kesempatan untuk bermain, ya, diberikan kesempatan untuk
masih gadis lah begitu, butuh dia hiburan, dibiarkan oleh Rasulullah SAW, malah difasilitasi. Dan ini yang harus difahami oleh para suami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini tipe dari Rasulullah yang pada bab ini dikhususkan pembahasan husnul mu'asyarah ma'a husnul ibadah. Bagaimana suami bisa mempadukan antara baiknya sikap dia kepada istrinya, sampai kepada dicontohkan di sini bagaimana bermain dan bersenda gurau menghibur istrinya, ma'a husnil ibadah. Nah, bersamaan dengan itu beliau juga memperbaiki ibadah, ya, membaguskan ibadah, baik dia sendiri begitu juga para istrinya. Nah, kita lihat bagaimana posisi kita dibanding Rasulullah SAW, yang beliau jelas dijamin masuk surga, ya, beliau terjaga dari kesalahan, lalu beliau yang mesti kita contoh. Tapi bagaimana kita memimpin rumah tangga, wahai para suami? Pernahkah istri itu merasa nyaman dengan kepemimpinan kita? Kadang-kadang kita melihat hal yang tidak pantas yang terjadi, seperti ada salah seorang suami yang kasar, kejam dan bengis dia. Ini betul-betul ditekankan istrinya untuk menjalankan ini, menjalankan itu, dipaksakan. Begitu juga kepada anaknya dipaksakan. Sehingga kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang tidak lembut. Ini adalah sesuatu yang keliru, Walhasil, ada masanya kita mendidik ibadah dengan baik, begitu juga ada hak istri untuk dilakukan atau perlakukan, difasilitasi untuk menyenangkan hatinya. Dan ini luar biasa. Ada pacu lari Rasulullah, lomba lari dengan Aisyah, ada melihat permainan yang ada di masjid. Nah, kemudian dibiarkan di contoh lain, dibiarkan untuk main boneka-bonekaan dengan teman-temannya. Nah, ini bagaimana kita, Pak? Ya, bagaimana kita, wahai para suami? Maka tolonglah mulai dari sekarang kita cobalah hidup sebagaimana Rasulullah hidup. Ya, bergaullah dengan istri sebagaimana Rasulullah bergaul dengan para istrinya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah nasihat kita hari ini. Dan kesempatan atau waktu yang tinggal, kalau ada pertanyaan kita persilakan, mana yang bisa kita jawab insya Allah akan kita jawab. Kita kembalikan kepada presenter kita. Ya, baik, syukran jazakallahu khair kepada Bapak Taufik yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif di 0811 669 3338 atau melalui WA di nomor 0811 669 3332. Terkait tema kita yaitu tentang berbuat baik kepada istri atau memelihara hubungan yang baik dengan istri. Baik, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasihati istri yang selalu tidak nurut sama suami, Pak? Setiap diperintahkan dia bilang iya namun tidak dikerjakan, Pak. Baik. Terima kasih ya, bagaimana menasihati istri, ya, yang tidak mau menurut dengan suami, ya. Pertama, kita batasi dulu ketaatan. At-ta'ah lil ma'ruf la ta'ata li makhluk fi ma'siyati khaliq, ya. Ketaatan pada suami itu adalah kepada yang ma'ruf, kepada yang dibenarkan oleh syariat, kepada kebaikan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada khaliq, ya. Jadi ketaatan mesti dan wajib itu kepada apa yang dibenarkan oleh syariat, ya. Dan ini tidak mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya menasihati istri? Maka dalam bab sebelumnya, ketika suami dia mendakwahi istrinya, maka ada beberapa kaidah, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran 159, fabima rahmatim minallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmatim minallah linta lahum walau kunta
fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Allah mengatakan fabima rahmatim minallah, disebabkan rahmat dari Allah lintalahum. Nah, ini kaidah pertama ya, lintalahum, kamu wahai Muhammad. Nah, ini dimasukkan oleh Syekh dalam bab bagaimana memimpin istri ya. Kamu berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar lagi keras hati, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari sisimu. Jadi kewajiban suami, dia betul-betul mendakwahi istrinya ya kepada kebenaran. Kemudian dengan cara apa? Lintalahum, dengan cara lain, dengan cara lin ya, dengan cara yang lembut ya. Sampai Allah mengatakan walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu itu mendakwahi dengan cara yang kasar, lagi keras hati, lam faddu min haulik ya, mereka akan lari dari sisimu. Ayat ini sebenarnya adalah teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berlemah lembut dalam berdakwah. Nah, yang jelas yang menjadi stressing di sini sebenarnya Nabi SAW ya tidak akan mendakwahi yang buruk, tidak akan mendakwahi kesesatan, malah beliau mendakwahi tauhid dan kebenaran. Tapi pesan Allah, tolong berlemah lembut. Walaupun yang benar dikatakan kepada mereka, tapi dengan cara yang kasar, mereka lari. Mungkin tidak akan mendengarkan gitu ya. Lam faddu min haulik. Ya, mereka akan lari dari sisimu. Maka kaidah yang pertama adalah betul-betul berlemah lembut ya dalam berdakwah, dalam mengajak atau membentuk istri. Yang kedua, fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi bapak, wahai para suami, ketika kita sudah mendakwahi mereka, terima atau tidak terima, lalu ada hal yang menyinggung diri kita, tolong maafkan, fa'fu anhum. Ya, fa'fu anhum, maafkan mereka. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Nah, disinilah kita ketika Allah ya mungkin belum memberikan hidayah, wastaghfir lahum. Ya, mohon ampunlah kepada mereka terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi mungkin ini adalah ada dosa mereka, kesalahan mereka, doa. Jadi setelah kita maafkan, ada kesalahan dengan kita maafkan. Kemudian masih ada dosa yang mereka lakukan, wastaghfir lahum. Maka para suami berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab, yaitu mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan oleh istri kita. Nah, ini tiga. Yang terakhir, Allah menutup ya wasyawirhum fil amr. Ya. Yang keempat adalah bermusyawarahlah dengan mereka kepada mereka atau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Dalam tafsir dikatakan tatyiban lil qulub, membaikkan untuk hati. Ya, boleh jadi mungkin bapak sebagai suami bisa sampaikan kepada istri, "Dek, saya pengennya begini-begini. Karena agama berharap seperti ini, istri itu harus begini. Kira-kira bagaimana sih sebaiknya adek bisa berubah," gitu ya. Nah, ini tatyiban lil qulub, membaikkan untuk hati. Maka tolong tanya kita, bagaimana sudahkah kita mendakwahi istri dengan cara ini? Pertama, berlemah lembut. Kemudian yang kedua, maafkan. Yang ketiga adalah istighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Kemudian yang keempat, bermusyawarah dengan mereka ya. Itu mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh suami untuk mengajak istrinya supaya istrinya bisa menurut ya. Itu jawaban kita. Iya. Taib, syukran jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Medan, Sumatera Utara nih Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah pakaian yang terpisah baju dan rok dengan menggunakan kerudung panjang boleh dipakai berpergian keluar rumah? Apakah itu juga bisa dikatakan gamis? Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Baik, mungkin ini wallahu alam ya ditanyakan pada Ustadz yang lain nanti yang di Surah TV. Oke. Iya. Baik, syukran jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara kajian kita. Sebelum kita tutup,
kita minta kesimpulan dari kajian kita yaitu tentang memelihara hubungan baik dengan istri kepada Bapak Taufik. Kita persilakan. Para pemirsa Salat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuntutan dalam pembahasan bab ini adalah bagaimana suami bisa menciptakan baiknya pergaulan dengan istri bersamaan dengan dia memperbaiki ibadah. Ya, tidak serta-merta ketika dia memperbaiki ibadah tapi pergaulannya tidak baik. Maka sebagaimana Rasul contohkan dalam beberapa hadis, dan ini Masya Allah banyak sekali hadisnya, Rasulullah memfasilitasi istrinya untuk bermain, memfasilitasi istrinya untuk berlomba lari, dan contoh-contoh yang lain. Ini bagian memperbaiki hubungan atau betul-betul menjaga, memelihara hubungan yang baik dengan istri, memelihara kelanggengan dengan istri. Walhasil maka dia harus dipadukan antara memperbaiki ibadah mereka, mendorong mereka taat kepada Allah, begitu juga kita berlemah lembut dengan mereka, bahkan mungkin bisa kita menghibur mereka dengan cara yang dituntun oleh syariat. Demikian kesimpulan kita. Ya, taib, syukran jazakallahu khair atas kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Kita ucapkan kepada Bapak Taufik jazakallahu khair wa barakallahu fik yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio. Wa jazakumullahu khairan juga kepada kru yang bertugas pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.